Bab 335. Keluarga kaya. Melihat mobil Jerry yang hancur berkeping-keping, Ken Founing masih belum puas. Mobil rusak dengan plat nomor Jiangsu berani menempati tempat parkirku, Ken Founing. Dia mengutuk dan mengatakan sesuatu, lalu memerintahkan, atur seseorang untuk datang dan menderek mobil rusak ini untukku. Iya, bawahan merespons dengan cepat. Jerry yang tidak tahu bahwa mobilnya dihancurkan bahkan diderek. Saat ini di bawah bimbingan resepsionis di depan pintu, dia berhasil memasuki kediaman keluarga Han. Rumah besar itu seperti halaman keluarga dari zaman kuno, ada bebatuan dan danau buatan, ada semua jenis ikan koi besar di danau. Dikelilingi pepohonan. Ketika mereka tiba di aula perjamuan bergaya kuno berlantai 2, resepsionis tersenyum, "Tuan Yang, pesta ulang tahun Nyonya Han ada di dalam, silakan masuk." Saat ini, banyak orang sudah tiba di ruang perjamuan. Sekelompok pria dan wanita muda berpakaian bagus berkumpul, ada yang bertiga ada yang berlima, memegang cawan di tangan mereka. Keluarga Han adalah salah satu dari 3 keluarga kaya di ibu kota provinsi. Vivi Han adalah putri dari keluarga Han, bisa dibayangkan betapa meriahnya pesta ulang tahunnya. Kemunculan Jerry yang langsung menarik perhatian banyak orang. Karena para pria yang hadir semuanya mengenakan pakaian formal dengan dasi kupu-kupu, dan para wanita semuanya mengenakan gaun dan rok panjang. Hanya Jerry yang mengenakan pakaian kasual. Jerry yang. Pada saat ini, suara penuh kejutan tiba-tiba terdengar. Tidak jauh dari sana, sosok yang dikenal berjalan ke arahnya. "Susan, kenapa kamu di sini?" Bertemu Susan Su di sini, Jerry yang sedikit terkejut. Hari ini adalah pesta ulang tahun putri kecil dari keluarga Han. Orang-orang yang hadir pada dasarnya adalah keluarga kaya, dan aku otomatis di sini atas nama keluarga Su, kata Susan Su dengan senyuman. Jerry yang tiba-tiba menyadari. Dengan status keluarga Han, pesta ulang tahun dari garis keturunan langsung manapun dari keluarga pasti akan menarik keluarga kaya raya yang tak terhitung jumlahnya, apalagi Vivi Han, cucu tersayang Alfredo Han. Susan Su sangat senang bisa bertemu Jerry yang di sini secara kebetulan, wajahnya penuh kegembiraan, detak jantungnya terasa lebih cepat. Jerry yang tidak bereaksi sama sekali, dia hanya melihat ke arah Susan Su, dan dengan tulus memuji, "Hari ini, kamu sangat cantik." "Terima kasih." Susan tersenyum. Para wanita yang hadir semuanya berpakaian bagus, tetapi hanya Susan Su yang beberapa lebih cantik dari kebanyakan wanita lain. Dia memiliki wajah yang cantik dan dirawat dengan baik, penampilannya lebih menakjubkan. Susan mengenakan gaun merah muda, yang ketat membungkus badannya yang sempurna, membangkitkan perhatian banyak orang. Kulit putihnya terlihat lebih sempurna dengan gaun itu. Riasan di wajah juga sangat halus, sudut mulut sedikit terangkat, menimbulkan senyuman percaya diri. Pada saat ini, pintu ruang perjamuan tiba-tiba dibuka lagi, ada yang masuk. Mengenakan setelan hitam, kerah kemeja putih, dan dasi kupu-kupu. Penampilannya menyebabkan kegemparan. Keluarga pejabat kaya Jiangsu Gerdi Guan, yang dikenal di provinsi Jiangping, tuan kaya termuda. Dia sepertinya berusia sekitar 30 tahun, kan? Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi kepala keluarga. Jangan remehkan dia, sebagai salah satu keluarga kaya raya di Jiangsu, karena kinerja Gerdi Guan terlalu bagus, sehingga mantan kepala keluarga resmi mewariskan posisi kepala keluarga kepadanya. Di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi kepala keluarga kaya. Sungguh mengejutkan. Mereka yang hadir adalah keturunan langsung dari keluarga kaya teratas di provinsi Jiangping, dan mereka sangat jelas tentang berita bahwa Gerdi Guan akan mewarisi posisi kepala keluarga. Gerdi Guan sudah sangat tampan, dengan tinggi 1,8 meter, dia memang sangat mencolok di sini. Banyak wanita muda sering mengedipkan mata ketika memandangnya. Namun tanpa ekspresi dan bahkan tidak melihat para penggemar vulgar yang memerah itu. "Tuan Yang." Tepat ketika perhatian semua orang tertuju pada Gerdi Guan, dia tiba-tiba berseru, dan dengan cepat berjalan menuju arah Jerry Yang. "Tuan Yang, kamu juga di sini."
Tahu begitu aku akan menjemputmu secara langsung. Gerdi Guan mendatangi Jerry Yang, dan berkata dengan hormat. Jerry Yang sedikit tersenyum, Vivi yang mengundangku. Di depan Jerry Yang, Gerdi Guan sama sekali tidak berani ceroboh. Meskipun dia sudah mewarisi posisi kepala keluarga, dia sama sekali tidak berani meremehkan Jerry Yang. Pemuda di depannya adalah pria besar yang dapat menghancurkan keluarga Guan dengan satu kalimat, dan menghidupkan kembali keluarga Guan dengan satu kalimat. Selain itu, ketika Yosua Guan menyerahkan posisi kepadanya, dia secara khusus mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli kapanpun, dimanapun, tidak peduli seberapa besar seseorang yang disinggung oleh Jerry Yang, keluarga Guan harus mendukung Jerry Yang tanpa ragu-ragu. Bisa dibayangkan status Jerry Yang di keluarga Guan. Nona Su. Gerdi Guan menyapa Susan lagi. Susan tersenyum, halo kepala keluarga Guan. Aku tidak menyangka kamu sudah menjadi kepala keluarga, dan aku masih wanita lemah yang hidup di bawah naungan ayahku. Gerdi Guan tersenyum tipis, dan berkata dengan penuh arti, berdasarkan hubunganmu dengan Tuan Yang, siapa yang berani memperlakukanmu sebagai wanita yang lemah? Jelas, Gerdi Guan salah memahami sesuatu. Jerry yang tidak akan membuang waktu untuk menjelaskan, wajah Susan Su sedikit memerah, tetapi dia tidak menjelaskan, dia tersipu dan mencuri pandang ke arah Jerry Yang. Semua ini terlihat di mata Gerdi Guan, dan dia semakin mengagumi Jerry Yang di dalam hatinya, dia bahkan mengambil hati putri Choki Su. Pada saat yang sama, Susan juga terkejut. Susan Su tahu tentang garis keturunan langsung Jerry Yang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Gerdi Guan sudah menjadi kepala keluarga Guan, dan dia tetap sangat hormat di depan Jerry Yang. Bukankah itu berarti status Jerry Yang sudah di atas kepala keluarga Guan? Melihat Gerdi Guan dan Susan Su mengepung Jerry Yang, banyak orang yang hadir semuanya terkejut. Awalnya mereka mengira Jerry Yang hanyalah keluarga kecil, tetapi tidak disangka bahkan Gerdi Guan dan Susan Su akan berinisiatif untuk menemuinya. Di tengah kerumunan, Jerry Yang juga melihat beberapa wajah yang dikenalnya, seperti Melanie Wei dari keluarga Wei, dan seorang junior muda dari keluarga Zhuang. Terutama Melanie Wei, yang telah melihat kekuatan Jerry Yang dengan matanya sendiri, bersembunyi jauh dari Jerry Yang, karena takut Jerry Yang akan mengingatnya. Bagaimana dia tahu bahwa di mata Jerry Yang, dia hanyalah seekor semut? Bagaimana gajah bisa melihat semut kecil? Pada saat ini, beberapa pemuda dan pemudi tiba-tiba berjalan mendekat. Susan, kamu tidak memperkenalkan kami. Pemuda yang memimpin, mengenakan setelan biru, berjalan di tengah kerumunan, sangat mencolok, dengan senyum di wajahnya saat ini. Tapi ketika dia melihat Jerry Yang, ada sedikit kesenangan dan kedinginan di matanya. Bersambung.